Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saya cintai. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita masing-masing ya. Ada yang aktivitas yang bekerja, berbisnis ya, ataupun apapun itu aktivitasnya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesehatan. Nah, rekan-rekan yang saya banggakan, kembali lagi kita bertemu pada Vikon kedua, di mana nanti agenda pertama saya akan menjawab sekaligus mengulas materi ya. Jadi mengulas materinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan tanyakan di dalam LMS. Yang saya lihat itu dari pertemuan kedua atau pekan kedua belum saya respon ya di dalam LMS. Kemudian di akhir sesi ya saya akan memberikan tugas satu yang itu harus dikerjakan secara individu ya. Nah, itu harus dikerjakan secara individu. Makanya bagi rekan-rekan yang belum join tolong diinformasikan agar segera join. Bagi rekan-rekan yang tidak join ya nanti tidak akan bisa memahami apa petunjuk di dalam pengerjaan tugas satu. Nah, kita langsung saja share LMS kita ya dari pertemuan keberapa? Kedua ya. Sekaligus nanti saya improve ya, improve di dalam menjawab pertanyaan itu, saya improve berdasarkan materi yang telah di-share gitu ya. Jadi begini teman-teman, konsep pembelajaran atau perkuliahan di Universitas Siber Asia itu dinamakan dengan team teaching ya. Ada dosen yang membuat, yang menyusun materi dalam bentuk rekaman video, kemudian menyusunnya dalam bentuk PowerPoint atau PDF, menyusun RPS, rencana pembelajaran semester, itu dinamakan dengan dosen pengembang. Nah, adapun di bawah daripada itu, saya sebagai dosen anggota, ya. Jadi tim teachingnya seperti itu. Di sini dosen pengembangnya Ibu Adinda Arifia, sebagaimana rekan-rekan melihat penjelasan videonya yang disampaikan oleh Ibu Adinda. Begitupun saya di mata kuliah yang lain, ya. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang kelas saya, Corporate Communication. Saya yang mengisi video pembelajarannya beserta susunan materi di dalam PowerPoint-nya. Gitu ya. Jadi barangkali ada yang ada yang masih bingung kok namanya Muhammad Nurisan tapi di video pembelajarannya ibu-ibu gitu ya. Ataupun yang mengucapkan terima kasih Bu atau mohon maaf Bu izin bertanya, itu hanya sebagai sajian konten sajian pembelajaran saja, tetapi kelasnya pengampunya dosennya saya gitu ya. Nah, coba kita lihat ya untuk memulai diskusi pada malam hari ini, kita lihat pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dituliskan. Begitupun dengan jawaban yang mungkin sudah diberikan oleh teman-teman ya sebelum saya menjawab pada Vikon pada Vikon malam hari ini. Sebagai petunjuk tambahan, teman-teman diperbolehkan bertanya langsung ke saya tanpa saya berhenti terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman ketika ada pertanyaan yang mengganjal, coba katakan, mohon izin Pak Ihsan, boleh saya bertanya gitu ya, atau instruksi Pak gitu ya, saya izin bertanya tentang A, B, C, silahkan. Jadi jangan nunggu dulu saya memberikan waktu ya, karena nanti takutnya kan teman-teman tidak mendapat kesempatan bertanya atau pertanyaannya justru malah lupa. Pertama, dari Elvira Hadiana. Ya, langsung saja ke poin pertanyaannya. Apakah masih bisa disebut proses komunikasi apabila ada salah satu di antara proses komunikasi yang tidak terpenuhi? Nah, itu ya pertanyaannya. Jika kita melihat pada materi kedua, kalau tidak salah ya, yang menjelaskan tentang proses komunikasi, setidaknya ada 5 unsur, 5 elemen komunikasi itu yang sangat sederhana dan sangat sederhana, tapi itu menjadi 5 elemen utama gitu ya. Pertama siapa, disebut source, mengatakan apa, disebut message-nya apa, kepada siapa, komunikannya siapa, melalui saluran apa, berbicara tentang media, ya, lalu menghasilkan efek seperti apa.
Nah, itu yang disebut dengan elemen-elemen dasar di dalam proses komunikasi. Pertanyaan Elvira, apakah salah satu di antara 5 elemen itu tidak ada, masih bisa disebut dengan proses komunikasi? Nah, jawabannya bisa. Nah, tetapi tidak hanya berhenti pada bisa atau tidak bisa. Nah, selanjutnya apa yang menjadi dasar saya mengatakan bisa? Teman-teman, nanti di beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari pada 5 level komunikasi. Ada yang disebut dengan komunikasi intrapersonal, ya ini sebagai pemanasan saja ya, nanti akan diperjelas oleh penjelasan Bu Adinda di dalam video pembelajaran. Yang pertama itu berbicara tentang level pertama itu komunikasi intrapersonal, komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri. Ya, teman-teman merenung, teman-teman ngelamun ya di depan rumah gitu ya, ataupun di ruang tamu gitu ya, di atas ya, di lantai 2 sambil hujan dengerin lagu yang mellow gitu ya. Mungkin sambil ingat kenangan, ingat mantan, dan lain sebagainya. Terus teman-teman berbicara ke diri saya sendiri. Ya, saya ini udah umur sekian ya gitu. Terus saya udah punya uang berapa, atau prestasi saya tuh sudah apa saja gitu ya. Apa saja yang sudah saya lakukan di usia sekarang ini gitu. Nah, proses berkomunikasi secara individu di dalam diri sendiri itu yang disebut dengan komunikasi intrapersonal gitu ya. Maka di sana tidak perlu ada konfirmasi media. Medianya yang digunakan apa? Tidak ada, kecuali hati kita, diri kita. Berarti kan salah satu unsur daripada 5 elemen itu tidak ada, gugur gitu ya. Nah, efeknya seperti apa? Tetap ya ada efek. Efeknya itu kita. Apakah kita akan melakukan sebuah perubahan? Apakah kita akan memiliki sikap yang berbeda dari sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, itu ya level komunikasi yang pertama, intrapersonal. Yang kedua, level komunikasi yang kedua yaitu interpersonal. Kalau tadi intra, sekarang inter. Interpersonal itu dimaknai sebagai komunikasi antara satu personal dengan personal yang lain, atau bahasa sederhananya dikatakan sebagai komunikasi antar pribadi ya, satu orang dengan orang lain. Kalau tadi intrapersonal itu hanya dilakukan oleh diri sendiri. Teman-teman lagi sholat ya, ataupun setelah sholat lah berdoa, lagi berdoa kayak ngomong, ya Allah banyak banget dosa gitu ya, banyak banget dosa kepada ke orang tua, ke teman, ke guru dan lain sebagainya. Atau proses berkontemplasi lah, merenung sendiri, itu yang disebut dengan intrapersonal. Kalau interpersonal melibatkan orang lain, ada orang lain yang kita tuju sebagai sasaran komunikasi kita. Oke, sudah dua level komunikasi ya. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini terjadi di antara beberapa individu. Apa sih ciri daripada kelompok itu? Teman-teman saling mengenal dan bisa mengidentifikasi identitas masing-masing di antara anggota kelompok itu. Gitu ya. Itu yang disebut dengan komunikasi kelompok. Ada tujuan yang sama, ada sikap yang sama, dan masing-masing di antara anggotanya saling mengetahui nama samarannya, nama panggilannya, gitu ya, identitasnya, umurnya, ya, alamat rumahnya, alamat emailnya, nomor teleponnya, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan komunikasi kelompok. Nah, yang keempat itu ada yang disebut dengan komunikasi organisasi. Level yang keempat komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi cakupannya lebih luas daripada komunikasi kelompok. Di sana ada bagan atau struktur organisasi yang cukup banyak gitu ya. Kemudian di antara satu individu dengan individu yang lainnya bisa dan sangat mungkin tidak saling mengenal ya, antara divisi satu dengan divisi yang lainnya tidak saling mengenal gitu, dan itu pun berinteraksi karena kepentingan pekerjaan gitu ya. Nah, itu level komunikasi yang keempat. Dan level komunikasi yang kelima itu komunikasi massa. Teman-teman sekarang mungkin sudah belajar ya, sudah mendapatkan mata kuliah komunikasi massa. Itu berbicara tentang bagaimana sih sebuah media massa itu menyampaikan informasi kepada kita. Ya, media massa itu dilihat dari apa? Dari televisi, ya, dari radio dan lain sebagainya.
Kembali lagi kepada pertanyaan Elvira Hadiana tadi, bahwa apabila ada salah satu di antara proses komunikasi ada yang tidak terpenuhi, apakah masih disebut dengan proses komunikasi? Bisa, ya, tergantung dari levelnya. Berada pada level komunikasi intrapersonal itu tentu ya bisa salah satunya hilang. Tetapi pada level-level yang lain yang menuntut semua level itu ada, ketika tidak ada salah satu elemennya, maka apakah dapat dikatakan efektif atau tidak gitu ya. Atau memang tidak akan pernah terjadi proses komunikasi itu ya. Khususnya pada level komunikasi intrapersonal, tidak semua elemen itu dapat digunakan atau terpenuhi di dalam proses komunikasinya ya. Clear ya pertanyaan dari Elvira. Jika nanti ada yang masih penasaran atau yang ingin masih dikonfirmasi, silahkan langsung saja raise hand atau interupsi ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Rena Indah gitu ya. Saya izin bertanya, Pak. Contoh komunikasi instrumental dalam dunia pekerjaan itu apa ya, Pak? Nah, di dalam bentuk-bentuk komunikasi itu ya, ada yang disebut dengan komunikasi ritual gitu ya. Di dalam materi ada yang disebut dengan komunikasi apa lagi? Selain ritual. Ya, termasuk instrumental itu tadi ya. Nah, teman-teman semuanya, bahwa komunikasi itu, bahwa proses komunikasi atau praktik komunikasi adalah suatu instrumen. Komunikasi itu sendiri adalah instrumen gitu ya. Instrumen untuk apa? Tentunya untuk menggapai apa yang kita inginkan. Teman-teman gitu ya. Tolong di-mute dulu ya kalau yang masih dalam perjalanan atau aktivitas yang lainnya. Saya lanjutkan ya. Teman-teman ketika ingin memiliki sesuatu atau mendapatkan sesuatu, itu langkah sederhana atau langkah pertama yang dilakukan itu lewat apa? Lewat komunikasi. Lewat komunikasi apa? Lewat upaya-upaya komunikasi gitu kan. Contoh, apa yang disebut dengan komunikasi instrumental? Yaitu suatu upaya, suatu praktik komunikasi untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya di dalam pekerjaan seperti apa? Nah, ini seperti apa yang saya lakukan sekarang. Misalkan tujuan saya menyampaikan, mensosialisasikan, menerangkan materi di dalam mata kuliah pengantar komunikasi digital ini adalah untuk membuat mahasiswa di kelas saya menjadi paham. Itu tujuan saya di dalam dimensi kognitif, gitu ya. Dari yang tidak paham menjadi paham. Melalui apa instrumennya? Melalui komunikasi, gitu ya. Oke, kita tingkatkan lagi tujuannya. Selain menyasar pada dimensi kognitif, saya ingin menyasar pada dimensi afektif, yaitu berbicara tentang perasaan. Saya ingin membuat mahasiswa di kelas saya belajar itu terasa menyenangkan, gitu ya. Tidak tegang, ya, tidak bosan, tidak jenuh, tapi justru menyenangkan, asik dan enjoy, gitu ya. Boleh sambil makan boleh, gitu ya. Sambil duduk, sambil tidur pun boleh gitu. Contoh ya, tetapi ya saya harapkan teman-teman bisa menyimak materi atau penjelasan saya ini dengan kondisi yang fokus gitu ya. Kalau bisa teman-teman on cam juga on cam gitu ya, supaya saya on cam, teman-teman on cam. Nah, setelah saya menyasar pada dimensi kognitif, kemudian dimensi afektif, saya tingkatkan lagi pada level ketiga, yaitu menyasar pada dimensi psikomotorik atau konatif ya. Dari apa yang teman-teman semulanya tidak bisa, setelah saya jelaskan, setelah saya terangkan teorinya, menjadi bisa gitu ya. Nah, itu ya yang disebut dengan komunikasi instrumental. Bagaimana kita dapat memenuhi apa yang kita harapkan, dapat memenuhi tujuan kita. Contohnya di dalam dunia pekerjaan seperti itu. Saya sebagai seorang pengajar, juga sebagai seorang pendidik, tentunya harus bisa sukses gitu ya. Harus bisa berhasil menjelaskan, menerangkan materi tentang pengantar komunikasi digital ini kepada rekan-rekan semua. Itu tujuan saya melalui komunikasi instrumental ini tadi. Oke, teman-teman ingin melakukan sebuah penjualan. Kalau teman-teman berada di dalam divisi marketing, ya, teman-teman menjual suatu properti. Nah,
Komunikasi ini dipandang sebagai suatu instrumen itu dengan melakukan apa? Lakukanlah praktik lobby dan negosiasi. Kepada siapa? Kepada konsumen. Kepada siapa lagi? Kepada halayak banyak gitu ya, kepada publik gitu. Melalui apa? Apakah itu toolsnya melalui media digital gitu ya, melalui media konvensional, atau digabungkan antara kedua media itu? Karena kan sekarang media marketing itu bisa kita lihat melalui media-media digital, media-media sosial, yang itu kemasannya sangat menarik tetapi dapat diterima oleh semua kalangan gitu ya. Pemasaran tentang properti atau bukan properti lah. Contoh yang lain, misalkan tentang kosmetik, kecantikan, tentang fashion dan lain sebagainya. Masuk ke dalam konten-konten TikTok gitu ya. Diperankan oleh influencer yang mendukung, kemudian menggunakan bahasa yang merepresentasikan daripada target audiens kita gitu ya. Nah, itu juga dikatakan sebagai komunikasi instrumental. Gitu ya. Sudah menjawab ya apa yang disebut dengan komunikasi instrumental. Jadi apa-apa yang kita tuju, apa-apa yang kita harapkan di dalam proses pekerjaan kita, ya itu yang kita lakukan melalui pendekatan komunikasi. Oke, karena saya rasa ini sangat banyak sekali pertanyaannya ya, maka saya menjawab pada poin besarnya saja dulu. Selanjutnya, apakah contoh dari fungsi komunikasi instrumental? Sudah terjawab ya dengan penjelasan saya di atas. Kemudian dari Mbak Zevanya ya ada pertanyaan, izin bertanya Pak, contoh elemen dari gangguan noise itu seperti apa? Nah, gangguan itu sendiri ada beberapa kategori. Gangguan psikologis yang itu didasarkan pada diri kita sebagai komunikator dan diri orang lain sebagai komunikan. Seperti apa gangguan psikologisnya? Ketika kita memberikan informasi kepada orang yang sedang emosi, bisa saja responnya, feedback yang diberikannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu kan? Itu gangguan psikologis. Gangguan yang lainnya dilihat dari segi semantik bahasa. Kita menyampaikan melalui bahasa Jawa, tetapi orang yang kita ajak ngobrol itu orangnya orang Sunda, nggak ngerti bahasa Jawa gitu ya. Kita ngomong gedang nih artinya pepaya, kita ngomong gedang nih kata orang Jawa artinya pisang, tapi orang Sunda memaknainya itu pepaya. Itu kan beda gitu ya, beda pemahaman, beda persepsi. Nah, itu noise pertama di dalam kategori psikologis ya. Ada di dalam diri kita sebagai komunikator, ada juga di dalam diri orang lain. Kita juga menyampaikan informasi ketika kita berada di dalam kondisi yang tenang, yang sejuk, tetapi orang lain sedang bersedih, ya, kemudian sedang sakit juga bisa mempengaruhi, sedang emosi, sedang amarah dan lain sebagainya. Nah, ada juga emosi yang sifatnya teknis, seperti sekarang kita berkomunikasi lewat Zoom, ya. Di beberapa tempat, teman-teman ada yang di Makassar, ada yang yang berbeda lah waktunya ya, antara waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah gitu. Terkadang di sana dari segi waktunya juga sudah tidak mendukung. Di sini contohnya baru jam 8, di sana sudah jam 9. Sudah orang semua sudah pada tidur. Tinggal dirinya sendiri gitu ya, yang hidup gitu ya, yang artinya yang masih beraktivitas, yang mengikuti proses perkuliahan. Kemudian sudah ngantuk dan lain sebagainya. Ditambah lagi malam itu hujan deras ya, petir dan lain sebagainya. Otomatis sinyalnya menjadi susah, lambat gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan gangguan noise gitu ya. Itu yang berada di luar diri kita, eksternal diri kita. Kalau tadi internal ya, gangguan bahasa. Nah, saya tambahkan ya, bagaimana sih komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar dan efektif? Itu ada dua kategori yang dapat kita pahami. Pertama, ketika kita sebagai komunikator dan orang lain sebagai komunikan itu ada persamaan atau disebut dengan homofili. Nah, apa yang disebut dengan homofili? Homofili itu kita memiliki persamaan dengan orang yang kita ajak berbicara. Contoh, Bapak Ibu, rekan-rekan masuk ke dalam dunia kerja yang baru, otomatis kan saling mengenal dari awal. Oh, dari mana asalnya? Saya dari Padang. Oh, saya juga dari Padang. Padangnya daerah mana? Nah, itu kan setidaknya ada satu poin yang membuat kita menjadi sama identitasnya dengan orang yang kita ajak bicara atau komunikan. Itu disebut dengan homofili. Atau selain daripada kesamaan identitas,
kesamaan asal, kesamaan daerah, kita bisa berkomunikasi. Hobinya apa, gitu ya? Hobinya apa? Oh, saya sangat suka dengan badminton. Saya sangat suka dengan futsal, gitu ya. Nah, dengan persamaan-persamaan itu kita lebih mudah untuk membangun komunikasi yang lebih hangat, gitu ya. Atau di dalam gaya komunikasi perusahaan ya, kalau saya mengambil istilah itu, gayanya gaya komunikasi equalitarian, gitu ya. Ada proses komunikasi yang membangun pada keakraban ya, mempererat persaudaraan, menganggap orang lain seperti saudara atau keluarga. Berbeda halnya ketika ya antara kita sebagai komunikator, orang yang memberikan pesan kepada orang lain ya tidak memiliki homofili itu tadi, artinya heterofili ya. Dilihat dari usia berbeda, latar belakang juga berbeda ya, bisa latar belakang agama, budaya, pendidikan, kemudian alamatnya juga berbeda, penggunaan bahasa daerahnya juga berbeda. Nah, ini membutuhkan effort lebih bagi kita sebagai komunikator untuk bisa membangun chemistry yang lebih dekat lagi, gitu ya. Jadi ada pemahaman kategori homofili yang akan mengantarkan kita lebih dekat lagi dengan orang yang kita ajak berbicara, dan ada kategori heterofili. Kita bisa mendiagnosa seberapa beragamnya orang-orang yang bisa kita ajak berkomunikasi, baik di lingkungan sekitar rumah kita, gitu ya, ataupun di lingkungan pekerjaan kita. Terlebih kita yang baru masuk ke dalam wilayah yang cukup baru, gitu. Oke, clear ya pertanyaan dari Zevana. Kemudian dari Sabita Dwi Purnama ya pertanyaannya, apa kompetisi yang membedakan antara media lama dengan media baru dengan adanya teknologi? Apa kompetisi? Maksudnya apa ya? Teknologi digital tentunya komunikasi juga mengalami perubahan cukup signifikan. Apa kompetisi yang membedakan antara media lama dengan media baru? Oke, saya mendapat clue-nya atau kata kuncinya, media lama dengan media baru. Oke. Tadi saya menjelaskan ya sebagai elaborasi materi ada beberapa level komunikasi, intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Nah, jika pertanyaannya berbicara tentang media lama dengan media baru, sekarang tuh ada pergeseran dan perkembangan kajian komunikasi, khususnya di dalam komunikasi interpersonal ya. Bapak Ibu rekan-rekan semua, jika kita nanti ya pada beberapa pertemuan yang akan datang itu akan dijelaskan pada beberapa level komunikasi, salah satunya level komunikasi interpersonal. Asumsi utamanya atau definisi utamanya seperti ini. Komunikasi interpersonal itu adalah suatu praktik komunikasi yang dilakukan oleh satu personal dengan personal lainnya ya yang bertemu secara langsung. Itu ya pemahaman dasarnya. Tetapi yang menjadi big questionnya, pertanyaan besarnya, apakah ya redaksi tersebut masih bisa dipertahankan di saat sekarang ini dengan adanya WhatsApp, dengan adanya Zoom, ya, dengan adanya berbagai fitur yang lain. Satu personal bisa berkomunikasi dengan personal lainnya lewat telepon, lewat video call, lewat voice note, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, maka pergeseran dan perkembangan istilah atau pemahaman dari level komunikasi interpersonal menjadi bahwa komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh satu personal dengan personal lainnya yang termediasi oleh media. Jadi ada penambahan istilah atau penambahan keterangan di sana, termediasi oleh media, gitu ya. Nah, ini karena kaitannya pertanyaannya antara media, gitu ya. Saya belum menyinggung media lama dengan media baru. Tentu hal ini menjadi suatu pemahaman kita atau kekayaan kita di dalam melihat fenomena komunikasi. Karena kan nanti kita akan mengulas lah ya, bukan membahas. Kalau membahas itu kan terlalu membuang-buang waktu karena sudah dijelaskan di dalam video pembelajaran. Akan mengulas tentang model-model komunikasi. Tentu model komunikasi itu adalah untuk melihat nih, ya kan, untuk mendiagnosa, untuk merekam fenomena komunikasinya itu seperti apa.
Nah, tentu ada perbedaan ya. Kalau pertanyaannya apa ada kompetisi, mungkin apakah ada perbedaan lah ya media lama dengan media baru, jelas ada perbedaan, bahkan sangat banyak perbedaan. Tetapi kan misalkan esensi dari sebuah media itu apa? Yaitu untuk menyampaikan, alat untuk menyampaikan atau menerima atau saling menukarkan informasi gitu ya melalui sebuah media. Tetapi rekan-rekan di sini kan semester 1 ya sudah mengambil mata kuliah media massa. Kalau sudah dibahas ada satu teori yaitu teori jarum hipodermik ya yang mengatakan bahwa media massa itu memberikan informasi kepada halayak sampai halayaknya tidak berkutik. Ya, itu asumsi daripada teori media massa yang disebut teori jarum hipodermik. Kalau teman-teman belum membahas teori itu, ya mungkin pada beberapa pertemuan yang akan datang akan dibahas ya di dalam mata kuliah media massa. Nah, itu pemahaman awal. Tetapi kita lihat juga pada pergeseran dan perkembangan sekarang. Saya rasa sudah mulai lunturnya pemahaman daripada teori jarum hipodermik itu tadi. Meskipun media massa dalam apapun bentuknya, televisi gitu ya, kemudian radio gitu dan lain sebagainya, itu menyampaikan informasi kepada kita, tetapi kita tidak diasumsikan sebagai orang yang tidak berdaya. Ya, kita bisa meresponnya gitu ya. Lewat apa? Terlebih sekarang media massa itu ada yang versi digitalnya gitu ya. Kalau kita lihat channel-channelnya gitu ya, ada RCTI gitu ya, ada RCTI Plus gitu ya. Ada media massa yang memang sifatnya konvensional, ada yang melakukan konversi atau penyesuaian kepada aspek digitalnya. Nah, hal-hal seperti itu dapat kita lihat, dapat kita kritisi dengan pemahaman teori-teori yang sudah lama, tetapi memang kalau kita sebagai orang-orang yang bergelut di dalam dunia komunikasi, harapannya harus bisa melihat fenomena. Apakah redaksi daripada teori ini masih relevan tidak dengan kondisi saat ini, gitu ya. Ya nanti mungkin dapat dijadikan sebagai sebuah tugas atau pemikiran tersendiri ya bagi rekan-rekan semua. Begitu ya, ini menjawab pada pertanyaan Sabita Dwi Purnama. Ya, tentu ada perbedaan media lama dengan media baru. Sekarang kan media-media itu sudah banyak ya yang menyasar pada beberapa kalangan. Ada TikTok gitu ya. Pengemasannya yang sangat menarik, yang sangat eye catching gitu ya. Dilengkapi dengan musik-musik yang mendukung, bahkan ada yang menjadi sampai viral gitu ya. Kemudian selain TikTok itu kan ada Instagram dengan berbagai fitur yang sangat beragam ya. Ada reels videonya, ada IGTV-nya ya, ada story-nya gitu ya, ada feed-nya dan lain sebagainya. Begitupun pada media sosial yang lainnya. Oke, saya mencoba melihat tanda tanya saja ya supaya ini lebih cepat gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lainnya dari Mbak Bertis Hana ya. Jika dalam komunikasi ritual dijelaskan, jika biasanya mereka yang terlibat di dalam acara tersebut mengucapkan atau menampilkan sesuatu yang bersifat simbolik, apakah simbol komunikasi tersebut dipilih oleh anggota dari komunitas kultural tersebut atau telah dirumuskan secara turun-temurun berdasarkan tradisi yang berlaku? Nah, jawaban ini sebetulnya terjawab pada pertemuan sekarang, di mana ada 7 tradisi komunikasi ya. The Seven Tradition of Communication. Salah satunya adalah semiotika yang berbicara tentang tanda dan simbol. Tanda dan simbol identiknya dengan aspek budaya. Aspek budaya bukan merupakan produksi personal, tetapi aspek budaya itu merupakan produksi komunal, ya. Produksi hasil daripada leluhurnya, ya, nenek moyangnya dan lain sebagainya. Sehingga itu dimaknai oleh terlihat oleh tanda atau simbol-simbol yang sebetulnya memiliki makna yang makna tersendiri gitu ya. Apa sih maknanya? Contoh ya, ini hanya sebagai contoh. Kenapa sih orang Jawa itu gitu ya, ketika yang perbedaan mendasar mungkin ya, orang Jawa khususnya Jawa Jogja dengan Jawa Solo, mohon koreksi ya kalau saya ada kekeliruan,
itu kan bentuk belangkonnya beda gitu ya. Belangkon Jawa itu ada apa namanya, di area belakangnya itu kan ada yang timbul gitu ya. Tetapi belangkon Solo itu tidak ada hal seperti itu. Nah, apa makna di balik semua itu gitu ya? Apa yang mendasari perbedaan itu? Nah, tentunya kan ini bukan produksi personal atau suatu kelompok, tetapi produksi komunal, produksi masyarakat adat tertentu gitu ya. Baik itu bagi masyarakat Jogja atau masyarakat Solo gitu. Dan simbol-simbol yang lainnya. Contoh lagi, malam 1 Muharram kalau tidak salah ya. Di Solo itu ada disebutnya dengan malam 1 Suro ya. Ada tradisi pencucian keris pusaka keraton gitu ya, diiringi dengan hewan yang dianggap suci gitu ya, ada yang disebut dengan kebo bule gitu ya, beberapa ekor kerbau yang itu berwarna bule gitu ya, dengan arak-arakannya seperti itu, diawali oleh kebo bule, kemudian arak-arakan dari apa namanya, dari keluarga keraton yang membawa pada beberapa jenis pusaka gitu ya untuk dicuci atau dibersihkan pada malam 1 Suro itu. Nah, kita melihat apa sih simbol daripada itu? Apa sih simbol dari kebo bule itu sendiri gitu ya? Oh, bahwa kebo bule itu memiliki simbol atau filosofi seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang komunikasi harus bisa menangkap arti daripada simbol itu, arti daripada pesan itu, tanda itu, ya. Nah, di sana ya tentang menariknya studi komunikasi ketika melihat fenomena yang cukup unik juga gitu ya, dari beberapa ritual yang ada, dari beberapa fenomena yang ada gitu ya, baik itu tentang kebudayaan ya maupun di luar daripada kebudayaan itu sendiri. Clear ya pertanyaan dari Mbak Berti sana. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini yang tidak ada pertanyaan apa tanda tanya, sebuah argumen atau opini ya. Saya apresiasi ya, bagus sekali karena ini juga menjadi suatu nilai tambahan ya nantinya. Nah, ini nih ya, dari Pak Markus. Izin bertanya Pak Ihsan, bagaimana jika saya bekerja sebagai seorang entrepreneur? Entrepreneurship mungkin ya, entrepreneur. Apakah saya termasuk ke dalam unsur media atau saya tetap termasuk ke dalam komunikator? Atau mungkin saya berada dalam unsur komunikan itu sendiri yang akhirnya akan menimbulkan efek untuk seseorang yang saya terjemahkan. Terima kasih. Oh, interpreter, sorry. Astagfirullahaladzim. Interpreter ya, interpretasi gitu ya. Nah, interpretasi. Kalau interpretasi itu contoh sebagai penerjemah gitu ya, dari bahasa Jerman ke dalam bahasa Inggris atau Jerman bahasa Indonesia, Inggris Indonesia. Apakah saya termasuk ke dalam unsur media? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Atau saya tetap masuk ke dalam komunikator? Atau mungkin saya berada dalam unsur komunikan itu sendiri ya, yang akhirnya akan menimbulkan efek untuk seseorang yang terjemah. Sudah ada yang menjawab pertanyaan dari Pak Markus belum? Saya rasa belum mungkin ya. Coba di sini rekan-rekan ada yang bisa menjawab. Ini sangat menarik sekali. Berada di posisi mana Pak Markus sebagai seorang interpreter? Apakah dirinya menempatkan komunikator yang menyampaikan secara langsung ya dengan bahasa yang dipahami oleh komunikan, atau dirinya menempatkan pada sebuah media? Gimana? Pak Joko, mungkin Pak Joko Santoso boleh memberikan tanggapan, bebas saja Pak, tidak ada salah dan benar, silahkan. Kalau menurut saya dia sebagai media, Pak. Media ya? Ya, karena dia sebagai interpreter itu tidak bisa menyampaikan idenya sendiri seperti itu. Oke. Jadi Pak Joko melihat bahwa Pak Markus ini berada pada posisi media, bukan seorang komunikator gitu ya, yang membangun sebuah pembicaraan, membangun sebuah komunikasi. Terima kasih. Ke Mbak Audrey selanjutnya. Mbak Audrey ada? Apakah ada Mbak Audrey di sini? Atau mungkin ya coba sangat minim sekali ya yang on cam-nya ya. Ke Mas Harit Widagdo mungkin ya.
Saya ingin meminta opininya. Bagaimana nih pendapatnya? Pak Markus ini sebagai seorang penerjemah, dirinya sebagai komunikator atau sebagai media? Halo? Menurut saya, Ya. kalau menurut saya Pak, kayaknya sebagai media aja Pak. Media. Kenapa? Argumennya? Belum tahu ya? Bingung? Oke, kalau gitu ya. Begini ya rekan-rekan, pada beberapa pertemuan 34 atau 45 ya kalau nggak salah, kita sudah dijelaskan oleh Bu Adinda ya tentang model komunikasi. Sudah melihat dan memahami semua model komunikasi ya. Kalau nggak salah ada model komunikasi dari Wilbur Schramm itu yang menjelaskan tentang encoder dan decoder ya. Encoding dan decoding gitu ya, penyandi dan penyandi balik. Atau istilah sederhananya kalau teman-teman kebingungan dengan penyandi dan penyandi balik, itu adalah encoder itu seseorang yang menyampaikan informasi gitu ya, apakah itu dengan menulis ataukah itu dengan berbicara. Sementara decoder itu ya, atau decoding itu adalah orang yang menerima ya, usaha suatu praktik ya, suatu proses seseorang yang menerima informasi dengan cara melihat, dengan cara mendengar ya, itu yang disebut dengan encoder atau encoding. Nah, saya melihat pertanyaannya Pak Markus itu bahwa dirinya hanya sebagai encoder ya, hanya sebagai encoding. Orang yang berusaha membantu komunikator untuk menyampaikan informasi kepada komunikan. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, juga yang disampaikan oleh Mas Hari tadi ya, bahwa Pak Markus di sini belum masuk ke dalam kategori komunikator, hanya membantu komunikator di dalam proses encodernya atau encodingnya gitu ya. Maka Pak Markus sebagai encoder ya, seseorang atau suatu praktik ya di dalam menyampaikan ya dengan cara baik itu menulis, baik itu mengkomunikasikan secara lisan apa pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator. Sampai di sini clear ya pertanyaan dari Pak Markus. Kemudian pertanyaan yang lainnya, memiliki kegiatan sebagai promotor konser termasuk ke dalam fungsi komunikasi yang mana? Komunikasi sosial, ekspresif, ritual, atau instrumen? Oke, selamat malam Pak Isan, saya Diana, izin untuk mengajukan sebuah pertanyaan terkait materi di atas. Memiliki kegiatan sebagai promotor konser. Promotor konser, artinya seperti apa ya promotor konser nih? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Promotor konser termasuk ke dalam fungsi komunikasi yang mana? Komunikasi sosial, ekspresif, ritual, atau instrumental? Mungkin kalau berbicara tentang suatu konser gitu ya, suatu agenda, suatu kegiatan yang sifatnya atau polanya sudah ditentukan gitu ya, ada rundown acaranya gitu ya, ada pembukaan penutupannya dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam komunikasi ritual ya, bisa saya kategorikan seperti itu. Karena saya menangkap pertanyaannya ini, yang dimaksud promotor konser itu seperti apa gitu ya, belum bisa menangkap maksud yang jelas daripada pertanyaan ini. Tetapi dari sebuah event gitu ya, dari sebuah event suatu konser itu kan menjadi ada ritual-ritual yang umum gitu ya. Artinya ada berdoa, ada opening, ada sambutan, ada ramah tamah, itu kan sebuah ritual gitu ya. Di dalam upacara pun ada teknisnya, ada susunannya gitu ya. Ada menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, mendengarkan pesan-pesan daripada inspektur upacara dan lain sebagainya. Itu kemudian pertanyaan yang lain. Oke, ini sudah selesai ya di pertemuan kedua, sudah tidak ada pertanyaan lain lagi. Atau ketika ada pertanyaan yang mungkin muncul di benak Bapak Ibu, rekan-rekan semua, boleh ya diajukan langsung ke saya. Selamat siang Pak Isan dari Sabita. Saya Sabita, izin bertanya mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Manakah yang lebih efektif di antara keduanya? Ayo, manakah? Verbal atau non-verbal lebih efektif mana? Coba di sini. Dari Mbak Zevana mungkin?
Verbal dan non-verbal lebih efektif yang mana? Mbak Zevana? Menurut saya verbal, Pak. Verbal. Alasannya? Karena dia pengucapan kan, jadi langsung apa namanya memahami. Memahami. Sementara kalau non-verbal? Kalau non-verbal kan ada beberapa gerakan mungkin yang tidak tahu, seperti misalnya bahasa isyarat. Ada beberapa orang kan yang tidak tahu bahasa isyarat. Itu jadi kesulitan bagi orang tersebut seperti itu, menerima. Oke, terima kasih ya. Terus menurut Mbak Febriana Dewista deh, satu lagi. Verbal dan non-verbal lebih efektif yang mana? Ini pada pertemuan ketiga ya materinya ya. Karena kita ngebut nih membahasnya. Menurut Mbak Febriana, verbal dan non-verbal, pesan verbal dan non-verbal itu lebih efektif yang mana ya? Kira-kira. Masih di mute Mbak Febriana? Menurut saya yang pertanyaannya ini sudah di. Iya, pertanyaannya ini nih ya dari Sabita. Komunikasi verbal dan non-verbal manakah yang lebih efektif di antara keduanya? Ini verbal, Pak. Alasannya? Kayak menurut saya itu lebih bagus digunakan dalam berkomunikasi. Lebih bagus itu saja alasannya ya. Oke, kita singkat saja, kita percepat saja ya. Komunikasi verbal dan non-verbal itu Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa, tanpa kita sadari kita melakukannya dalam waktu yang bersamaan. Ya. Cuman sifat dasar daripada pesan non-verbal itu bisa untuk menggantikan pesan verbal, bisa untuk mengulangi, bisa untuk mempertegas. Gitu ya. Mempertegas itu seperti substitusi mempertegas gitu ya. Nah, pesan verbal itu ada yang tertulis, ada yang terucap. Makanya disebut dengan verbal vokal dan verbal non vokal. Tulisan itu apa? Jenis pesan apa? Tulisan itu jenis pesan verbal, ya. Jangan sampai keliru, ya. Nah, tetapi ya di dalam pesan tulisan itu sendiri yang sifatnya verbal juga terdapat pesan-pesan atau elemen-elemen yang sifatnya pesan non verbal. Contoh emoticon. Emoticon itu ya di dalam pesan WhatsApp itu dapat kita maknai sebagai suatu pesan non verbal. Tinggal kita lihat tujuannya dan fungsinya, apakah untuk mewakili gitu ya. Kita bisa mengirimkan suatu emoticon tanpa uraian kalimat sedikit pun, langsung saja kirim. Berarti kan itu untuk mewakili gitu ya, untuk menggantikan pesan verbal. Atau terima kasih ya, saya sangat senang sekali, saya gembira menerima kado ini. Ditambah dengan emoticon yang mendukung, berarti itu menegaskan gitu. Adanya tanda seru berarti kan itu perintah, adanya tanda tanya itu kan bertanya gitu ya. Ada emoticon yang memang merepresentasikan kondisi kita sedang murung, sedih, galau, kecewa, marah, gembira dan lain sebagainya. Nah, itu di dalam pesan verbal non vokal ya, pesan verbal yang tertulis. Tetapi di sana juga ada pesan non verbal. Jadi kalau ditanya tentang efektif yang mana, sebetulnya di dalam proses komunikasi kita hampir tidak bisa membedakan dan tidak bisa memisahkan antara pesan verbal dan non verbal. Contoh yang tidak kita sadari, kita berkomunikasi melalui intonasi nada suara. Pesan yang saya sampaikan artikulasinya jelas, informasinya jelas dapat diterima, tetapi ada nada suara yang mengiringi saya ketika berbicara. Entah itu aksennya dari orang Sunda, aksennya orang Jawa, aksennya orang Madura, aksennya orang Sumatera dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan paralinguistik. Ya. Jadi saya berbicara pun menggunakan pesan verbal dan non verbal. Gitu ya. Tetapi memang ada saat-saat di mana kita cukup menggunakan pesan itu lewat pesan verbal saja, atau pesan non verbal saja, atau bahkan mungkin kecenderungannya selalu kita gunakan pesan verbal dan non verbal.
Teman-teman menggunakan pakaian apapun itu, ketika orang lain melihat dan merepresentasikan seperti apa diri teman-teman, itu merupakan pesan nonverbal. Ya, kata McLuhan itu the medium is message, ya, bahwa media itu adalah pesannya itu sendiri. Apa yang kita lihat, apa yang kita tampilkan itu adalah sebuah pesan tersendiri. Jadi kalau ditanya kembali kepada pertanyaannya, efektif mana pesan verbal dan non verbal, itu tidak bisa digeneralisasi lebih efektif pesan verbal. Tidak bisa seperti itu, karena komunikasi berada pada situasi yang sangat berdinamika, yang dapat berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, satu kondisi ke kondisi yang lain dalam hitungan yang relatif cukup singkat, menit ke menit gitu ya, hari ke hari dan lain sebagainya. Ya, komunikasi itu dapat dikatakan efektif bila mana dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, apakah menggunakan pesan verbal maupun non verbal. Gitu ya. Bahkan tanpa kita sadari keduanya itu beriringan. Oke ya, clear ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Mas Noval Anindita. Kalau bahasa isyarat itu dapat dikategorikan, saya ingin mengajukan pertanyaan, kalau bahasa isyarat itu dapat dikategorikan sebagai bahasa apa ya Pak? Apakah verbal atau non verbal? Nah, itu sebagai bahasa non verbal, gitu ya. Bahasa verbal kan ada yang bahasa vokal, tulisan, ya ada bahasa yang terucapkan, ya lisan seperti sekarang saya bicara, ada yang tertulis. Kalau isyarat itu kan dengan gestur, makanya ya tolong dibaca ya materinya. Itu masuk ke dalam kategori pesan nonverbal. Nah, kemudian dari Mbak Audrey ya, izin bertanya, salah satu jenis pesan nonverbal adalah pesan sentuhan dan bau-bauan. Bau-bauan sama dengan menyampaikan pesan atau menandakan wilayah mereka. Misal kucing selalu melakukan hal tersebut jika mau menandai wilayah mereka. Untuk contoh lainnya di manusia apa ya Pak? Terima kasih. Biasanya ini suka digunakan oleh para pedagang ya. Itu salah satu trik marketing juga tuh, pedagang, baik itu yang punya ruko pinggir jalan, baik itu yang gerobakan, masak aja dulu gitu ya, belum ada orang yang lewat, belum ada orang yang mampir juga. Atau sate. Yo, tanpa disadari loh, sate. Aromanya, asapnya walaupun asap tapi kan aroma ciri khasnya sate, mengundang lapar, mengundang minat. Ya, itu pesan nonverbal. Itu ya. Ya, contoh yang paling sederhana yang paling mudah yang bisa saya berikan ya untuk Mbak Audrey mengenai bau-bauan. Atau misalkan kita dekat dengan seseorang yang baru dikenal, meskipun cowok kok baunya enak ya, kok wangi ya gitu. Kok wangi bersih juga, berarti kan menandakan apa? Orangnya berarti suka dengan kebersihan, kerapihan dan lain sebagainya. Gitu ya. Contohnya itu kan tadi Mbak Audrey mengambil contoh hewan, kucing ya. Oke, selanjutnya kita mencari pertanyaan yang lain lagi. Nah, ini ya. Dari Mbak Zevanya nih. Izin bertanya Pak, dalam definisi menurut Jalaluddin Rahmat, ada dua definisi bahasa, yaitu formal dan fungsional. Apakah contoh dari definisi formal adalah bahasa menurut KBBI dan bahasa sesuai AYD, dan definisi fungsional contohnya adalah bahasa daerah, bahasa gaul. Lalu untuk bahasa isyarat, apakah bisa didefinisikan sebagai contoh dari bahasa fungsional? Nah, bahasa sendiri adalah suatu kesepakatan bersama yang sifatnya komunal, ya, yang itu dipahami oleh beberapa kalangan, ya, beberapa personal di dalam suatu wilayah tertentu. Nah, untuk bahasa isyarat, saya mengkategorikannya masuk ke dalam bahasa nonverbal itu tadi, ya. Pesan nonverbal bukan bahasa, pesan nonverbal. Gitu. Jadi untuk isyarat, ya, bahasa isyarat gitu ya. Tanda-tanda isyarat itu bahasa fungsional atau bahasa apa tadi? Pertanyaannya bahasa fungsional atau bahasa formal, itu masuk ke dalam bahasa atau pesan fungsional ya. Untuk orang-orang yang memang hanya dapat memahami pesan itu dengan gerakan isyarat saja gitu ya, untuk rekan-rekan kita yang difabel contohnya gitu ya, atau yang yang tunarungu ya. Kemudian dari Elvira, selamat malam Pak Ihsan. Izin bertanya mengenai materi ini, yakni perbedaan fungsi repetisi dan substitusi dalam pesan nonverbal dalam komunikasi itu apa? Repetisi itu mewakili ya. Repetisi itu apa?
Substitusi itu menegaskan, repetisi itu mengulangi kalau nggak salah ya. Ayo dibuka lagi, repetisi dan substitusi. Pada pertemuan keberapa? Ketiga ya? Iya, Pak. Coba, ada Elviranya di sini? Ada? Halo? Ada Elviranya di sini? Nggak ada ya? Apa yang disebut dengan repetisi? Repetisi. Jangan terbalik ya. Repetisi, ada substitusi. Kemudian ada apa lagi? Ada kontradiksi. Ada apa lagi? Ada aksentuasi ya. Ada apa lagi? Ada komplement ya. Itu ya. Jadi kalau repetisi itu untuk mengulang kembali gagasan yang sudah disampaikan ya. Mengulang, menegaskan gitu ya. Kalau substitusi itu untuk menggantikan, jadi tidak usah ada bahasa verbal, tetapi ya digantikan dengan bahasa nonverbal. Gitu. Contoh teman-teman merasa bahagia, ya sudah, tidak usah mengetik dengan saya bahagia, tetapi kirim saja emotikon yang itu merepresentasikan perasaan yang bahagia. Gitu. Kalau repetisi itu mengulang, gitu, atau mungkin di double gitu. Saya sangat senang sekali, gitu. Ya sudah diberikan juga dengan emotikon yang merepresentasikan dirinya senang. Atau saya sangat paham sambil mengangguk gitu ya. Dan saya tidak bisa menerima dengan menggelengkan kepala. Itu mengulang, menegaskan. Kalau substitusi itu gelengkan saja kepalanya tanpa harus ada komunikasi lisan. Gitu. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada yang namanya fasya. Tidak ada ya? Oke. Ini nampaknya belum semua mahasiswa gabung Vicon ya. Oke, kita cari lagi pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik ya, supaya semuanya clear. Dari Pak Joko nih, selamat malam Pak, izin bertanya Pak, kalau di emoticon di pesan termasuk komunikasi verbal atau non. Nah, ini sudah terjawab ya Pak Joko ya. Izin itu adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sifatnya bisa repetisi ya, mengulangi, bisa dengan substitusi gitu ya. Substitusi itu dengan menggantikan, mewakili atau kontradiksi gitu ya. Apa yang disampaikan itu memiliki kontradiksi gitu ya, antara pesan verbal dengan nonverbal, komplement dan aksentuasi. Jadi emoticon itu masuk ke dalam kategori nonverbal Pak Joko. Kemudian pertanyaan yang lainnya, Pak Markus lagi ya. Di sana saya mengganti kata dan menjadi dan. Apakah dan termasuk ke dalam nonverbal? Ini hanya permasalahan itu ya, tanda atau simbol. Tetapi semua orang memiliki pemahaman yang sama bahwa simbol ini artinya dan. Kecuali kalau simbol itu dapat direpresentasikan ke dalam arti yang berbagai banyak arti ya, berbagai banyak pemahaman, itu baru bisa kita maknai atau masukkan ke dalam kategori nonverbal. Kalau hanya tentang penggunaan istilah atau simbol dan ini masih masuk ke dalam kajian komunikasi verbal, yaitu hanya sebatas simbol saja gitu. Tetapi semua orang bisa memaknai artinya adalah dan gitu ya. Kemudian dari Mbak Bertis Hana ya, penggunaan kata ganti, ini untuk menjawab mungkin ya, gerak isyarat. Oke, silakan ya, mungkin saya ini jawabannya yang dibantu oleh Mbak Bertis. Saya menjawab secara lisan saja ya. Pertanyaannya dari Febriadi Putra. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjelaskan kepada komunikan jika terdapat perbedaan dari gestur atau simbol komunikasi yang kita sampaikan? Mungkin dari perbedaan gestur itu akan menimbulkan miskomunikasi, mispersepsi gitu dan lain sebagainya. Ya lakukanlah konfirmasi gitu ya. Kadangkala kita ngirim pesan lewat teks saja gitu ya. Itu bisa menghadirkan berbagai macam persepsi gitu ya. Terlebih komunikan, orang yang menerima pesan itu ada dalam kondisi yang capek sehingga mudah tersinggung ya, mudah marah gitu kan, mudah sedih gitu dan lain sebagainya. Atau mungkin orangnya cukup temperamental gitu ya, cukup sensitif gitu. Nah, bagaimana kita caranya untuk bisa mengklarifikasi atas apa yang kita
sampaikan sebetulnya, lakukanlah konfirmasi dengan cara yang menggunakan dua pendekatan itu gitu ya, pendekatan verbal dan juga non verbalnya. Ketika kita berbicara tentang terima kasih, ya sudah, wah nih orang nih kayaknya terpaksa banget nih ngucapin terima kasih. Ya gunakanlah dengan emoticon terima kasih sambil tersenyum, terima kasih sambil tangan seperti ini gitu ya, dan lain sebagainya. Atau untuk lebih amannya lagi, sapa, panggil nama yang kita apa namanya, yang kita ajak bicara. Terima kasih Pak Isan gitu ya. Sebagai contoh saja, terima kasih Pak Joko gitu. Terima kasih banyak Pak Joko dan lain sebagainya. Nah, makanya kan tadi saya jelaskan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, sadar tidak sadar, kita berbicara itu di dalam keseharian kita menggunakan pesan verbal dan non verbal. Kadangkala hal yang tidak bisa kita kontrol pun seperti nada bicara, orang lain tuh merasakan ada nada bicaranya. Contoh di dalam teks WA gitu ya. Wah, ini kok terkesan judes, terkesan cuek dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi lakukanlah konfirmasi ulang atau penguatan gitu ya. Hadirkan elemen nonverbal di dalam konteks repetisi itu tadi untuk mengulangi atau menegaskan bahwa ia mengucapkan terima kasih ditandai dengan ekspresi yang senang atau menghormati. Dia menolak, dia ditandai dengan tanda-tanda penolakan. Entah itu geleng-geleng kepala, entah itu anggukan ya, menerima atau bersedia gitu. Kemudian nah ini sudah dijawab juga dari Mbak Bertis ya. Jadi saya apresiasi kelas ini ya. Beberapa teman-teman sudah aktif menulis komentar dan menjawab pertanyaan sendiri dari apa namanya, dari teman-temannya. Kemudian pertanyaan yang lainnya saya rasa sudah cukup di pertemuan ketiga. Ini kita masuk ke pertemuan ke berapa? Keempat ya. Nanti di akhir ya, sebentar lagi di akhir saya akan menjelaskan tugas yang harus dikerjakan secara individu. Oh, ada pertanyaan sebelumnya. Apa yang menyebabkan model komunikasi SR merupakan komunikasi paling dasar dan sederhana? Lalu apa yang membedakan dengan komunikasi lainnya? Boleh teman? Oh, Elvira Hadiana ya. Betulnya pertanyaan ini tidak usah ditanyakan. Kenapa saya bilang demikian? Karena dengan memahami betul antar model satu dengan model yang lain itu sudah menjadi suatu jawaban, gitu ya. Apa yang menyebabkan model SR itu merupakan komunikasi dasar? Ya dimulai dari model-model komunikasi itu dimulai dari model komunikasi yang sangat sederhana, sesuai dengan perkembangan bagaimana manusia itu berkomunikasi, bagaimana manusia itu berinteraksi, ya. Yang kemudian ya di apa namanya? Dibaurkan dengan berbagai heterofili yang ada. Tadi saya katakan tentang homofili dan heterofili. Bagaimana suatu individu atau suatu kelompok dibaurkan ya berkomunikasi dengan elemen-elemen yang sangat berbeda dengan dirinya. Cara berpakaiannya, cara berkomunikasinya, intonasi suaranya atau nadanya gitu ya. Kemudian respon dan reaksinya dan lain sebagainya. Mungkin buat orang Sunda, ketika dirinya mendapat suatu respon dengan kata yang atau nada suara yang cukup lantang, teriakan, itu mungkin akan membuat dirinya kaget gitu ya. Tetapi orang-orang yang ada di timur gitu ya, misalkan di Papua, di Jayapura, itu hal yang lumrah gitu. Nah, tetapi hadirnya model-model komunikasi itu memberikan suatu pemahaman, potret gitu ya, suatu fenomena bagaimana proses komunikasi itu berlangsung pada beberapa situasi dan kondisi. Nah, kalau SR itu kan stimulus dan respon. Ketika ada sesuatu yang menstimulus, maka bagaimana respon orang yang distimulusnya, itu sangat sederhana sekali. Itu ya jawaban untuk Elvira. Apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan yang menyimak? Boleh ya. Apa yang menyebabkan model komunikasi SR merupakan qualification DAO? Ini sudah dijawab juga ya. Oke, pertemuan keempat. Mungkin di videonya. Karena saya merasa punya hutang ya, belum menjawab pertanyaan rekan-rekan semua. Jadi saya izin menjawabnya by lisan saja. Tidak ada ya, cukup di pertemuan keempat, masuk ke pertemuan kelima. Nah, pertemuan kelima ini masih tentang model ya.
Oh, Mbak Audrey ini menyimpulkan. Mbak Zevanya lagi nih ya. Selamat siang Pak Ihsan, terima kasih dan lain sebagainya. Mengenai model komunikasi menurut Scrum, izin bertanya, berarti dalam model ini komunikator dan komunikan bisa berubah peran ya Pak? Nah, agar terciptanya timbal balik dan penyampaian informasi. Nah, ada beberapa situasi dan kondisi sesuai dengan perkembangannya ya. Kita melihat pada apa yang ditanyakan oleh Mbak Zevanya, dari yang tadinya sifatnya linear gitu ya, satu garis lurus gitu ya, sekarang menjadi sekuler gitu ya, sirkuler gitu ya, ada seperti air gitu ya, ada sirkulasinya. Maka di dalam model Wilber Scrum yang ketiga itu, komunikator itu memiliki status ganda sebagai komunikan. Jadi komunikator sebagai komunikan, juga komunikan sebagai komunikator. Contohnya seperti apa di dalam keseharian? Ada Mbak Zevanya sama Mbak Audrey lagi ngobrol, wah menceritakan tentang pasangannya masing-masing. Kalau yang sudah berumah tangga menceritakan tentang anaknya masing-masing. Kalau yang belum berkeluarga menceritakan tentang gebetannya masing-masing. Atau misalkan di sini ada Mas Andreas gitu ya, menceritakan gebetan masing-masing, menceritakan pekerjaannya masing-masing sama teman kuliahnya, sama teman SMA-nya gitu ya. Itu kan nggak ada jeda seperti saya menyampaikan informasi seperti ini, terus ditunggu sampai bagaimana teman saya sebagai komunikan itu ya memberikan feedback atau reaksi ya, responnya kepada saya. Tetapi kan itu sifatnya transaksional gitu ya, transaksional, terus bergulir, terus bergulir. Di satu sisi saya sebagai komunikator ngasih informasi, ngasih pertanyaan. Di satu sisi juga saya sebagai komunikan, artinya menerima informasi balik ya, menerima jawaban balik atas pertanyaan yang tadi digulirkan gitu. Nah, begitu ya. Jadi jawaban untuk Mbak Zevanya betul untuk situasi yang ketiga sesuai yang dikembangkan oleh Wilber Scrum dari yang tadinya linear menjadi sirkuler itu tadi. Seseorang itu memiliki peran ganda atau status yang ganda gitu sebagai komunikator juga sebagai komunikan. Itu ya, clear ya. Menurut kemudian pertanyaan menurut M. Ahsani ya. Izin untuk memberikan pertanyaan Bapak. Dalam Scrum 2 disebutkan semakin besar bidang pengalaman search dengan pengalaman destination semakin mudah juga untuk dilakukan. Bisa tolong contohkan Pak, kira-kira bidang pengalaman seperti apa yang Bapak maksud? Ya, itu sudah saya jelaskan pada pengantar tadi. Ada yang disebut dengan homofili, ada yang disebut dengan heterofili. Gitu ya. Nah, semakin besar bidang pengalaman komunikator yang memiliki relevansi yang sama dengan komunikan. Bapak misalkan gini, di sini ada Mas Harit ya sebagai seseorang lah yang bekerja di perusahaan, masuk nih ke dalam perusahaan, dua-duanya baru dengan Mas Andreas. Nah, gitu ya. Semuanya contohlah berasal daripada Jogja, datang ke Jakarta. Kemudian melamar menjadi seorang jurnalis. Nah, cerita-cerita dulu saya pernah ke Australia gitu ya. Saya pernah mengikuti pelatihan ini, pelatihan itu, dan diberikan kesempatan untuk bisa ke Australia meliput ini dan itu dan sebagainya. Di saat yang sama, Mas Andreas pun memiliki pengalaman yang sama, gitu ya. Meskipun tidak negara yang sama, bukan ke Australia, apakah itu ke Jerman, kemana, gitu ya. Ada pelatihan tentang ilmu jurnalistik, bagaimana menjadi seorang jurnalis yang baik dan lain sebagainya. Nah, dari persamaan pengalaman itu membuat komunikasinya lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif untuk berlangsung gitu ya. Jadi semakin besar pengalaman gitu, source dalam hal ini melihat dulu pada diri komunikator, maka semakin mudah komunikator itu untuk membangun chemistry. Ini pun bisa dipakai untuk taktik melakukan pendekatan ya, bagi yang belum punya belum punya cewek, belum punya pasangan, cobalah pakai teknik-teknik komunikasi gitu. Jadi gunakan ilmu ini untuk membantu kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Suka hobinya apa gitu. Oh, saya suka hobi olahraga. Oh iya, saya juga suka hobi olahraga gitu. Meskipun saya nggak suka hobi olahraga itu, ya disuka-sukain lah gitu. Semakin banyak persamaan, semakin banyak pengalaman yang sama, semakin mudah juga proses komunikasinya untuk dilangsungkan, untuk berlangsung. Begitupun di dalam ruang lingkup pekerjaan, begitupun di dalam ruang lingkup keluarga ya. Jadi komunikasi ini menjadi bekal kita bagaimana komunikasi itu menyelamatkan kita, membantu kita di dalam berkomunikasi di dalam ruang lingkup pertemanan, kekeluargaan, di dalam ruang lingkup sosial umum masyarakat, di dalam ruang lingkup pekerjaan dan lain sebagainya. Gitu ya.
Jadi coba akrabi dulu lah orang-orang yang sekiranya menjadi hambatan bagi kita. Contoh, di keluarga kita itu ada satu orang yang memang susah untuk diajak kerjasama. Contoh itu kakak kita atau adik kita atau ibu kita atau bapak kita. Bebaslah siapapun orangnya. Lakukan pendekatan. Tanya apa yang menjadi kesukaannya. Oh, ternyata bapak saya ini suka durian gitu ya. Nah, bagaimana caranya saya bisa membangun chemistry komunikasi itu dengan menghadirkan apa yang dia suka gitu loh. Oh, bapak suka durian, saya juga suka durian. Nanti ya saya pulang kerja saya bawain gitu durian. Bawain gitu. Nah, apa yang menjadi tujuan kita untuk bisa mengkomunikasikannya? Maka komunikasikanlah pada saat kita makan durian gitu. Dengan situasi dan kondisi yang menyenangkan gitu ya. Jadi semakin besar persamaan, semakin besar situasi yang mendukung itu, akan semakin besar juga kemungkinan komunikasi itu dapat berlangsung secara efektif. Gitu ya. Oke, kemudian dari Mbak Dewi Rati. Pertanyaan saya, komunikasi dua individu yang model dari Wilber Scrum ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan komunikasi sangat meluas dalam bidang masing-masing. Untuk mobil ada 3 pertanyaan saya. Komunikasi dua individu yang bagaimana bisa digambarkan untuk berinteraksi, demikian pertanyaan. Komunikasi dua individu bagaimana? Ya, komunikasi dua individu itu komunikasi interpersonal ya, tadi sudah dijelaskan. Dalam model Scrum izin menjawab, oke, ini silahkan ya, sangat membantu Mbak Bertis. Di sini ada Mbak Bertis? Ada Mbak Bertis Hana? Kemudian kita cari pertanyaan yang lainnya. Semakin menyusut ya jumlahnya. Nah, sudah clear di pertemuan kelima, pertemuan ke-6. Apakah sudah ada pertanyaan? Pekan ini belum ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan untuk malam hari ini sebelum saya nanti menjelaskan tugas 1. Sangat menarik ya dunia komunikasi itu. Jadi rekan-rekan semua, apa sih yang sekiranya kita memiliki kesulitan di dalam komunikasi? Sebetulnya bukan karena kita tidak bisa komunikasi, tapi karena kita belum tahu saja teknik di dalam berkomunikasi. Kadangkala bukan pesan yang salah, tapi nadanya yang kurang pas gitu ya. Kita mengkomunikasikannya menggunakan nada-nada yang membuat orang lain gak nyaman, ya itu di latar belakangnya apakah kita sedang capek gitu ya, apakah kita sedang penat sekali dengan berbagai macam pikiran dari tempat pekerjaan gitu ya, dan lain sebagainya. Maka penggunaan kata ya, diksi diiringi dengan nada suara ya, dengan intonasi yang merupakan bagian daripada pesan nonverbal, itu sebaiknya kita perhatikan. Hal sepele mungkin terlihatnya, tetapi itu menjadi suatu perhatian besar, suatu kontribusi yang cukup besar juga pada bagaimana kita menciptakan suatu situasi dan kondisi komunikasi yang rileks, yang nyaman, yang enjoy, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik itu komunikator maupun komunikan. Nampaknya belum ada pertanyaan ya. Baiklah, kalau seperti itu saya akan share tugas ya, rekan-rekan semuanya. Tugas 1 ini sifatnya individu. Teman-teman diminta untuk mencari model komunikasi ya, selain yang sudah dijelaskan di dalam materi perkuliahan. Di dalam materi perkuliahan hanya ada 3 model. Pertama model SR ya, stimulus respon. Kemudian model Harold Laswell ya, yang siapa mengatakan apa kepada siapa melalui media apa menghasilkan efek seperti apa. Dan yang ketiga model Scrum. Nah, banyak sekali model komunikasi yang teman-teman bisa cari di internet gitu ya. Poinnya, poin 1 menuliskan 3 model saja sudah cukup ya, 3 model komunikasi yang belum dijelaskan di sesi perkuliahan. Nanti dijelaskan pokok pikiran atau asumsi dari model itu apa. Contoh saya kasih bocoran ya, ada model Aristoteles ya, ada model Osgood ya, ada model Shannon ya, dicari sajalah gampang tuh beberapa model komunikasi, lalu jelaskan konsep-konsep yang ada pada modelnya,
ditampilkan bagannya seperti apa, alurnya seperti apa, ya, modelnya seperti apa, dan berikan beberapa contoh ya implementasi terkait model tersebut. Sertakan sumber yang jelas untuk jawaban yang Anda sampaikan, ya, tuangkan di dalam papernya. Sumber itu dilihat dari sumber-sumber yang kredibel, ya, kecuali dari Blogspot, dari WordPress, dan dari Wikipedia. 3 itu tidak boleh, ya, Blogspot, WordPress, dan Wikipedia. Selainnya dari website, dari jurnal, dari e-book juga boleh, ya. Sertakan daftar pustaka tentunya, dan tugas ini bersifat individu. Batas waktu pengerjaannya 2 minggu, ya, cukup lama, sampai Rabu 7 Desember pukul 23.59. Ya, jadi teman-teman misalkan di sini, ya, Pak Joko menuliskan model komunikasi pertama Aristoteles seperti apa asumsinya, berikan beberapa paragraf, lalu untuk menjawab konsep-konsepnya seperti apa. Nah, dijelaskan juga, dicantumkan gambarnya seperti apa, elemen-elemennya dijelaskan. Kemudian jika ada perkembangan seperti Scrum tadi, ya, model Scrum 1, 2, 3 juga dijelaskan. Kalau tidak ada perkembangan seperti itu, ya sudah, gitu ya. Kemudian jelaskan penerapan contohnya, berikanlah ilustrasi misalkan di dalam kegiatan sehari-hari seperti apa. Itu 1 Aristoteles. Yang kedua model komunikasi Shannon. Yang ketiga model komunikasi Osgood, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali model-model komunikasi. Cukup simpel, ya, rekan-rekan semua, ya. Ini untuk menambah pemahaman kita dalam mempelajari mata kuliah ini. Paham, ya, semuanya, ya? Silakan, ada yang bertanya dari Arioska. Mbak Arioska, ya? Halo, iya, benar, halo. Iya, halo, gimana, Mbak? Iya, mau tanya aja, Pak. Ini nanti formatnya bagaimana ya, Pak? Apakah modul, clipping, atau Paper gimana? saja. Google Doc aja. Oh, paper aja. saja, ya. Jadi paper langsung menjawab, ya. Nanti saya harapannya dalam bentuk PDF, ya, tidak Word, supaya mempermudah saya memeriksa. Oh, oke deh. Ya. Oke, baik, Pak. Jadi Makasih, langsung, Pak. ya, sama-sama. Jadi langsung saja dibikin misalkan sini tugas 1, kemudian cantumkan logo, gitu ya, nama dosen pengampu, nama rekan-rekan semua, NIM-nya berapa, langsung saja menjawab gini, nggak usah ada daftar isi, pendahuluan, nggak usah, paper saja, sederhana saja, lalu diakhiri dengan daftar pustaka, gitu ya. Kalau 1 model itu dijelaskan dengan lengkap, mungkin 1 lembar sampai 1,5, ya. Contohlah 1 lembar dikali 3, ya, mungkin 5 lembar, 4 lembar, 5 lembar, ya, sudah cukup, gitu, sama cover, gitu ya. Nanti dijelaskan dengan contoh-contohnya juga. Fix, ya. Paham, ya? Ada pertanyaan lain? Tidak ada, saya rasa cukup paham rekan-rekan. Malam hari ini juga setelah saya akhiri Vicon ini, saya post, ya, tugasnya ke LMS, mohon untuk dikerjakan secara individu. Tidak ada toleransi bagi yang telat mengumpulkan, ya, sampai 7 Desember pukul 23.59. Kalau tidak ada pertanyaan dan dapat dipahami, saya akhiri saja, ya. Nanti sampai bertemu pada pekan depan, sudah masuk pekan 7, dan pekan depannya lagi masuk UTS, UAS. Nanti akan ada tugas kedua, entah itu individu atau kelompok, nanti ditunggu saja instruksinya, ya. Intinya mata kuliah ini kita ambil enjoy saja, ringan saja, gitu ya. Karena pengantar, namanya juga pengantar untuk memahami. Tapi menjadi sebuah basic juga untuk memahami tentang dunia komunikasi itu apa. Teman-teman terlewat mata kuliah ini, ya, nanti gagal paham untuk memahami mata kuliah yang lainnya. Itu saja, ya, rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta kelancaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih.